Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Jemaah syukur rahimahullah. Alhamdulillah kita sehat, sempat kuat, sehingga pagi hari ini kita bisa berjamaah dan dilanjutkan dengan acara majelis ilmu ya. Masih masalah tidak berkualitasnya keimanan ya. Wujudnya dalam praktek itu menjual senjata pada pihak musuh. Itu kan karena ketaatannya rendah, disiplinnya juga rendah ya, kalau dianalisa itu. Jadi mengapa itu terjadi? Bisa juga dari komando, dari pengawasannya. Oke, jadi yang terakhir yang minggu lalu yaitu tentang betapa efektivitasnya kerjasama. Bahasanya di sini ta'awun. Maka Allah mewanti-wanti kita semuanya untuk tidak bertolong-menolong dalam dosa dan dalam permusuhan. Tapi yang diperintahkan adalah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kerjasamanya diperintahkan, tapi bidangnya yang ditekankan di sini alal birri wa taqwa, dan dihindari kerjasama bil ismi wal udwan, dengan dosa dan permusuhan. Baik didukung kerjasama maupun tidak, jadi kebaikan dan takwa ini memang diperintahkan. Dosa dan permusuhan memang dilarang. Jadi hukum aslinya memang seperti itu. Ini manusia ditentukan, manusia itu karena yang makhluk yang berakal gitu, diberikan khiyar, diberikan kebebasan untuk memilih perilakunya, mengikuti aturan atau tidak. Tapi Allah mengingatkan innallaha syadidul iqab. Allah mempunyai siksa yang sangat keras. Kemudian di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Muslim, mukharijnya Muslim, itu dimotivasi ya. Barang siapa yang memberikan petunjuk atau menyeru, mengajak, man da'a yatuhu itu mengajak, bukan mengejek ya. Mengajak dengan mengejek itu nanti kontraproduktif juga ya. Man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak pada petunjuk, petunjuknya di mana? Petunjuknya ya Allah dan Rasulnya. Kana lahu mislu ajri, maka dia akan mendapatkan lahu, akan mendapatkan lah, dapat atau tidak ijek bedean gitu ya. Lahu itu lahu.
sebagaimana pahalanya orang yang mengikutinya, tidak akan dikurangi sedikit pun dari pahalanya. Dan barang siapa yang mengajak pada kesesatan yang berbuah aniaya, kedzaliman, karena alaihi minal ismi, maka yang mengajak itu akan mendapatkan dosa. Misla asami man tabi'ahu, sepertinya dosanya orang yang mengikuti dia. La yang kusudhalika min asam. Ini ada alaihi ya, di sini ada alaihi, di sini ada lahu. Ini bedanya. Ya iso oleh seorang ganjaran itu ning nek siksa mesti. Nah, ini maksudnya gitu. Allah ini alaihi. Karena alaihi minal ismi. Kutiba alaikum siam. Alaikum itu berarti kepastian, mengandung kepastian. Ini contoh saja di ayat yang lain. Baik, kita lanjutkan pada bagian akhir. Kok akhir terus Pak? Ya, saya kira sudah berakhir kemarin. Ternyata belum. Larangan desersi. Jadi rupanya jual senjata sama musuh itu dulur-dulurnya kayak saudaranya banyak. Memang di istilah Arab itu banyak ya, kana wa akhwatuha, kana lan sak dulur-dulure gitu loh. Inna wa akhwatuha, huruf inna dan dulur-dulure itu nanti hukumnya sama gitu. Hukumnya sama. Nah, jual senjata sama pada musuh itu ya dulur-dulure banyak, termasuk desersi. Desersi itu tinggal gelanggang colong pelayu gitu, nih bahasa Jawa nih gitu. Artinya ngacir, melarikan diri dari medan juang. Itu yang beberapa minggu lalu kita sampaikan, termasuk yang menimbulkan kerusakan dalam kehidupan itu adalah mutawalli yaumaz zahfi, orang yang berpaling ketika perang berkecamuk. Ketika perang berkecamuk dia berpaling, nah itu desersi, hukumannya berat itu. Di dalam surat Al-Anfal ya 15-16 sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum alladzina kafaru, apabila engkau sekalian bertatapan, berjumpa, bertemu, alladzina kafaru, mereka yang beriman, berarti ini kolektif ketemu kolektif, itu agregasi ketemu agregasi. Orang banyak dari yang beriman bertemu dengan orang banyak yang kafir. Zahfan, yang secara tiba-tiba dan kemudian mereka akan menyerang kamu. Fala tuwalluhumul adbar. Ini keadaannya, ini perintahnya. Ya ayyuhalladzina amanu, siapa yang diperintahkan, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum, kapan diperintahkannya? Apabila keadaan ini, idza laqitumul ladzina kafaru, apabila engkau menjumpai orang-orang kafir, zahfan yang menyerang kamu, fala tuwalluhumul adbar. Larangannya, jika engkau menghadapi kenyataan seperti itu, keadaan seperti itu, fala tuwalluhumul adbar, janganlah engkau balik, membelakangi keadaan itu, lari dari kenyataan ya.
Terus ayat 16-nya sing sapa wonge, ya. Jadi wa may yuwallihim yauma idzin duburahu, barang siapa yang berpaling pada hari itu, keadaan seperti itu ke belakang, ini mestinya faqad ba'a bi ghadabin minallahi wa ma'wahu jahannam, ya. Ini memang wahyunya begini. Jadi barang siapa yang berpaling pada hari itu dalam keadaan seperti itu ke belakang, faqad ba'a bi ghadabin minallah, maka sungguh dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Wa ma'wahu, dan tempat akhir mereka adalah jahannam. Wa ma'wahu jahannam. Jahannam itu apa toh? Wa bi'sal masir. Jadi di sini ditunjukkan kualitas saja, kualitasnya seperti apa gitu ya. Wa ma'wahu jahannam. Maka orang yang berpaling ini tadi, desersi tadi, ancamannya jahannam. Wa bi'sal masir. Dan kemudian dia adalah jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Masir. Ini hukum akhirat. Karena surga dan neraka itu nanti di akhirat gitu. Cashnya itu di akhirat. Mungkin dicicil aja di dunia ini ya, berupa kesedihan, kesakitan, kekurangan dan lain sebagainya. Itu simbol-simbol dari miniatur dari neraka, dan kegembiraan, kebahagiaan itu miniatur dari ketika kita hidup di dunia. Jadi Allah menjanjikan akan tempat kembali mereka itu nanti jahannam. Berat. Tapi ayat ini ada pengecualiannya, mukhassisnya istilahnya ini. Illa, tidak, biar gampang memahami, maka saya lompati ini tadi. Illa mutaharrifan lil kita amutahazizan ila fi'atin. Barang siapa berpaling ke belakang, kecuali gitu, kalau dia nanti berliku ya, berliku. Barang siapa berpaling dari medan perang itu ke belakang, maka dia akan kembali mendapatkan murka dari Allah dan akan mendapatkan neraka jahanam, tempat kembali mereka. Kecuali mutaharrifan lil kita, orang yang berbelok tetapi dalam rangka strategi gitu. Umpama jalan pasukan ke sana tapi dia belok. Beloknya itu adalah dalam rangka strategi karena akan dia menyerang dari belakang gitu. Menyerang dari belakang. Itu tidak termasuk yang mendapatkan murka dan mendapatkan jahanam. Jadi pengecualiannya satu, yaitu karena untuk kepentingan strategi maka dia harus memisahkan dari induk pasukan, kemudian mengambil jalan lain, tapi sebenarnya tujuannya sama, yaitu untuk melumpuhkan musuh. Atau muhtahayizan ila fi'atin, atau balik tetapi menyatu dengan komandonya gitu. Menyatu dengan komandonya, mengikuti petunjuk selanjutnya berkenaan dengan perkembangan keadaan. Karena keadaan musuh itu pun juga berkembang, jadi adu strategi kan gitu. Nah, ini. Jadi dua ayat ini adalah yang memberikan pelajaran bagi kita bahwasanya dilarang desersi. Jangan bayangkan saja gitu ya. Gitu.
kitab suci lain gitu ya, atau agama lain gitu ya. Apa ya tuntunan hidupnya itu sampai dengan bagaimana berperang, bagaimana menghadapi itu semuanya, atau hanya ritual ansih dan kemudian berbagi kasih saja gitu loh. Jadi nek diserang ya sebagaimana ditunjukkan, kalau ditampar pipimu yang kiri, kasihkan pipimu yang kanan, kan gitu ya. Nah, yang terkenalnya gitu. Kalau diminta bajumu, kasihkan jubahmu. Bukan seperti itu di ajaran kita, tidak seperti itu. Jadi kita kalau diserang ya harus dibalas, membalas gitu ya. Oke. Ini maka dari itu desersi yang ini adalah termasuk saudaranya jual senjata ke musuh, karena sama-sama merugikan kepentingan pertahanan negara maupun masyarakatnya. Ini sebenarnya kalau kita buka di tafsir Ibnu Katsir, penjelasannya ini adalah termasuk hubungannya dengan perang Badar. Kalau kita lihat perang Badar itu perimbangannya 1 lawan 4, 1 dibanding 4. Karena itu pengikut Nabi dari Madinah melawan kafir Quraisy dan antek-anteknya itu bertemu di Badar. Badar itu suatu tempat, kalau dari Masjid Nabawi itu ke arah barat daya kira-kira 80 mil. 80 mil itu kalau dikonversi kira-kira ya 120 km ya. 120 km. Jarak Madinah Mekah pada sekitar 450-an kilometer. Jadi ini faktor-faktor yang difahami oleh Nabi ya. Ini akhirnya dengan baca tafsir Ibnu Katsir itu kita mengetahui bahwasanya desersi ini tidak terjadi pada perang Badar, tetapi ini wanti-wanti supaya jangan ada yang desersi. Mengapa kok diwanti-wanti? Ya karena perimbangan kekuatan pasukan itu 1 dibanding 4. 1 pasukan muslim, 4 pasukan musyrik Mekah. Maka jangan keder melihat gitu terus lari kan gitu. Jadi itu barangkali meskipun ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 249 itu disebutkan Allah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak, betapa banyak, kam min fi'atin, betapa banyak sebagian, qalilatin yang sedikit, kelompok yang sedikit, walabat dapat mengalahkan fi'atan katsiratan dengan kelompok yang lebih besar biiznillah. Jadi ada yang kecil lawan besar itu menang yang kecil, jumlah yang sedikit lawan jumlah yang banyak. Karena biasanya persaingan di dunia ini ditentukan oleh banyak-banyakan. Sopo sing akeh suarane, sopo sing akeh setuju, sopo sing akeh gitu. Itu maka dari itu ada rumus kemudian 50% plus 1 itu yang dijadikan gitu, dan yang lain tidak dijadikan. Tapi padahal berkenaan dengan hak versus batil gitu ya, kebenaran melawan kebatilan itu, meskipun yang kebatilan tadi itu ditarik suara gitu besar yang lebih setuju untuk dibangun lokalisasi umpamanya, itu bukan gambaran besar, ini bukan terus mengambil alih
menjadi kebenaran. Jadi yang batil itu karena didukung banyak, maka kok berubah jadi benar? Tidak seperti itu agama kita ya. Nah, agama kita yang berlaku ya al-haqqu mir rabbika wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhan. Janganlah engkau bimbang dan ragu. Wala takunanna minal mumtarin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi berkenaan dengan larangan resesi itu, ayat surat Al-Anfal ini adalah sifatnya adalah prevensi ya, preventif. Kemudian petunjuk yang lain juga disebutkan dalam Al-Baqarah 249 itu bahwa yang jumlah yang kecil itu bisa asal diizinkan oleh Allah. Perang Badar juga gitu, jumlahnya kecil, 1 dibanding 4, tapi menangnya karena ya tentu karena izin Allah sesuai dengan penjelasan di surat Al-Baqarah tadi. Yang kedua, yang real itu yang dilakukan Nabi mengetahui kekuatan lawan dan kekuatan pasukan. Itu yang pertama. Jadi seorang komandan, jadi panglima perang itu dia memahami kemampuan lawan dan kemampuan. Itu penting dan itu biasa hasil dari operasi intelijen masuk komando kemudian jadi keputusan, ngatur strategi gitu kalau di militer begitu. Maka dari itu pasukan-pasukan elit khususnya Kopassus ya, untuk NKRI ya, untuk Kopassus itu standarnya itu pendidikan itu adalah 1 orang prajurit Kopassus itu harus bisa menaklukkan 10 orang prajurit biasa dalam keadaan seimbang, sama-sama tidak bersenjata maupun dengan bersenjata, harus bisa. Itu standarnya. Jadi begitu juga sebenarnya standar yang berkualitas. Jadi standar utama itu sebenarnya kualitas, bukan kuantitas ya. Jadi kualitas. Jadi, oleh karena itu penekanan larangan desersi ini adalah menghindari untuk mempunyai pasukan yang tidak berkualitas gitu ya. Berkualitas. Dan contoh lagi ada di Ali Imran, pasukan Talut dan Jalut. Itu pasukan Talut itu sekitar 313 itu yang tersisa karena nyebrang sungai itu diuji dengan sing sapa wonge gitu. Talutnya. Lawannya Jalut di seberang sungai sana karena wilayahnya di sana. Lah ini untuk menyerang itu harus nyebrang sungai, tapi ada pewaler si sapa wonge ngombe banyu sungai itu nanti maka dia bukan golonganku, gitu katanya Talut. Tapi kecuali yang hanya nyawuk sedikit terus gitu tombo ngelak menutup itu tidak apa-apa. Tapi kalau sampai glek sampai ya mehek malah roh musuhnya terus malah ngantuk gitu ya, gitu. Jadi malah itu tidak bisa. Dan ternyata yang tersisa pasukan yang berkualitas yaitu dalam sejarahnya disebutkan sekitar 313 orang. Dan itu menang lawan tentara Jalut yang ribuan orang itu. Jadi menang karena yang berkualitas. Jadi memang ujian-ujian itu diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya menghadapi, membawa misi dari Allah, mengajak para pengikutnya dengan berbagai ujian termasuk ujian sungai. Ada Nabi Soleh diuji dengan onta kan gitu ya, diuji dengan onta. Kemudian Bani Israel itu banyak sekali ujiannya itu. Ujiannya banyak sekali, diuji dengan patung anak sapi, diuji dengan manna dan salwa, diuji dengan itu semuanya. Yang dicari malah bawangnya mana,
adas pulau warasnya mana, nah itu jahenya mana, maka Musa perintahkan, nek pengen tuh balik nak Mesir, makan sesuka hatimu di Mesir sana, tidak usah meneruskan ke Palestina. Itu karena eksodus dari Mesir ke Palestina itu kisah itu terjadi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pesannya bisa diterima dengan jelas dan selanjutnya bisa menjadi panduan kita untuk melanjutkan kehidupan dan perjuangan menghadapi kehidupan ini sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah. Jika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.